bahasa tulisan kapital mawon Pak. Nggih. Terus bahasa nanti apa tak bahasa Indonesia wis krono nanti untuk itu. Jadi ketika si salib ataupun diri kita sudah berbaiat sirul asrar, maka skemanya kan ngeten. Roh kholwat, perjalanan kholwat roh, laku kholwat atau uzlah bahasa Rasulullah mi'raj kan sami mawon marang Gusti Allah atau Sang Hyang Ahad ataupun Sang Hyang Tunggal sami mawon. Lah ketika si roh ini diperjalankan kholwat, baik kholwat khos ataupun kholwat am, maka perjalanan itulah yang dikatakan melintasi, menembus dimensi ruang dan waktu. Maka pembagian alam di situ kami katakan, kami bagi alam yang kasunyatan ini dikatakan alam muhadharah. Bahasane alam kasunyatan ini yang seakan-akan bisa kita lihat dengan ainul basariyah ataupun mata zuhir. Kemudian menembus alam yang kedua, itulah yang dikatakan alam mukasyafah. Alam mukasyafah inilah alam gaibnya para makhluk yang dimana di sini dijadikan satu. Di sini contohnya di alam mukasyafah ada alam Jabarut, alam Nasut, alam Malakut, terus Lauhil Mahfud, ada alam Lahut. Intinya di mukasyafah ini alam di mana alam tersebut alam gaib para makhluk. Lah, di dalam mukasyafah ini ketika siruh laku sirul asrar, berarti inilah perjalanan kholwate. Siruh ini mungkin jadi berarti dari alam muhadharah ini dia akan menuju kepada alam musyahadah, alam ahad. Maka alam yang ketiga itulah alam musyahadah atau alam keahadane. Lah, proses diri roh ini diperjalankan laku liko, maka ada kalanya si roh ini akan dimasukkan dulu ke mukasyafah. Ada yang tidak dimasukkan ke mukasyafah tapi langsung fana musyahadah. Lah mukasyafah inilah sebenarnya apa alam godo. Maka lagu TK naik ke puncak gunung tinggi sekali, kiri kanan lihatlah saja. Tapi kebanyakan kita ketika sudah si salib ini tujuannya kita usul marang Gusti Allah. Tapi ketika diuji Gusti Allah dimasukkan ke alam mukasyafah, dia lalai akan tujuan. Ibarat naik ke puncak gunung, sing dodol neng tengah ki wis rondo semplohe pipine kemul-kemul lah ya wis mampir ngopi lali tujuan Pak. Wis kowe jalan rono aku Pak nang kene kemat ngopi keenakan. Nah itu alam mukasyafah. Contohnya apa? Ketika kita sudah di mukasyafah, seseorang tersebut akan dikatakan sebagai ahli kasaf. Lah, ahli kasaf iki masih dibagi dua teori, Pak. Ahli kasaf yang pertama, kasaf ini ada kasaf suwari, ada kasaf maknawi. Suwari iki apa? Inilah kasaf suwari yang tidak akan pernah menghantarkan diri roh bisa musyahadah atau usul pada Gusti Allah. Karena suwari inilah munculnya rasa keakuan diri kita sing bisa. Contoh ketika tadi sudah mendawamkan sebuah zikir,
kemudian Allah memberikan fadlnya, metune cara bahasane dikatakan di situ keluarlah karomahe. Akhirnya lalai yang muncul wiridku hasil tirakatku, riyadhahku. Tidak ada rasa pengembalian, kesadaran di dalam hati bahwa iki yaudah, iki aslinya sengendeke udan. Tapi prosesnya dulu, adanya kebanggaan diri Pak, udan tak sabdo mendek kok Pak. Belum yang lain-lain nih, isinya penyakit kabeh. Karena memang itu prosesnya Gusti Allah, gebelak dhisik ning suwari. Akhirnya karena rasa rindu ini yang menggebu-gebu, ibarat rondo tak sawang terus mau, lah yo marem Pak. Jebule ana kowe nek sik nang kono ora weruh bidadari kae sing nang puncak gunung. Wah, iki bahasane wis bidadari ora rondo maneh. Lah itulah yang menyebabkan akhirnya diperjalankanlah nemu guru hakikat. Ngaten lah. Setelah disitulah perjalanan muncullah kesadaran diri, la haula wala quwata illa billah. Aku ora bisa apa-apa, bisanya apa-apa, yo iki krono zat itu yang memperjalankan, yang menterjadikan zat udan koyok-koyok disabdo mandek. Terus koyok-koyok mau terjadi apapun, ono orang sakit didongani mari. Padahal itu sopo kan zat itu sendiri semua. Tapi karena duduknya di suwari yang muncul keakuan diri tidak bisa. Maka kasab ini sebenarnya malah ujian yang menjadikan siro ini tidak bisa solo, tidak bisa usul. Kecuali dia membawa sirul asor, maka dia akan duduk di maknawi. Ketika dimasukkan kopi, ditemukan dening Kanjeng Nabi atau siapapun, kesadaran yang muncul, yo iki aku ditemukan Kanjeng Nabi. Gak iki nemokke karo Kanjeng Nabi. Tapi ketika di situ sadarlah bahwa yang dicari itu bukan rohnya Rasulullah tersebut, tapi sopo yang menciptakan sang Kholik. Dan itu yang menciptakan Rasulullah. Maka caranya pripun? Sadar yang dicari sopo. Dan itu yang menciptakan ataupun dat itulah yang Sang Yang Ahad itulah yang kita tuju. Tapi rata-rata kalau sudah dimasukkan ke alam mukasafah itu rata-rata lalu tujuan terjebak di suwari. Cara bahasane secara basaria kemanusiaan, sapa wong ora kerja duit do teko ora seneng difuh kota kemrubut. Lah kesadaran itulah yang menjadikan mendadakkan, yang menjadikan hijab ini semakin tebal. Tapi kalau sadar la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan di situ, hanya kekuatan Allah, maka ketika kita diuji apapun kita akan jalan terus. Diuji lebok ke kasab, tomok ke Kanjeng Nabi, ada kesadaran sing tak lulu dudu Rasulullah. Sapa Gusti Allah. Dia akan selalu akan tidak berhenti di alam kasar, tapi dia akan meninggalkan atas mau ketemu makhluk-makhluk seperti itu. Maka prosesnya ketika duduk di maknawi, maka si salik siro ini bisa selamat untuk bisa memusyahadah. Lah ada juga siro ini yang melakukan perjalanan khulwat atau perjalanan uzlah tanpa dilebokkan yang mukasafah. Dia hanya mentafakuri, contoh tadi seperti tidak ada seperti sing wujud, yang wujud ini zat, yang berkalam ini zat, yang mendengar ini zat, yang bergerak zat, yang melihat zat. Itu ketika ditafakuri, nancep, dia tidak ke mukasafah, tapi tiba-tiba dia akan fana. Lah fana inilah kan prosesnya kan satu syu'aul basiro, yang kedua ainul basiro, yang ketiga hakul basiro. Ketika nancap bertafakur tadi ciri-ciri zat yang yang Allah berikan kepada kita bentuknya, aku ki wujud, aku sing krungu, akunya Allah, akunya zat, aku yang mendengar,
aku yang wujud, aku yang melihat akan wujudku sendiri, aku yang mendengar kalamku sendiri. Maka ciri kalam itu siapa yang berkalam? Ya zat itu yang di dalam diri kita. Maka ketika benar-benar kita mentafakuri dan mengimani ciri-ciri zat, maka otomatis kita akan difanakan di Gusti Allah. Kefanaan diri makhluk, baik diri kita makhluk atau di luar diri kita makhluk. Maka otomatis ketika itulah dikatakan alam suwung itulah ainul basiro. Maka ketika nancep otomatis langsung hakul basiro, bentuk keyakinan tadi. Loh sing gerak, loh sing krungu, loh sing gerak iki zat, sing krungu iki zat, sing berkalam iki zat. Ketika itu hakul yakin nancep jebret, kefanaan makhluk itu pasti jenengan akan difanake dening Gusti Allah. Nah setelah fana hilangnya si roh ini, turahe sapa Pak? Zat itu sendiri. Maka ananya insumnya zat itu yang bertajali. Di situ beliau dawuh hakul basir ini kan deklarasi insun zat, insun Allah. Ini bukan roh ini yang mengucapkan la ilaha illallah. Roh iki fana. Selesai. Nggih, kiamat itu bukan yang diterompeti si utuh, bukan. Fana itu hancurnya seluruh makhluk, maka yang tersisa sapa? Zat. Maka kalau sudah yakin di situ zat itu yang mendengar, zat ini yang berkalam, zat ini yang bergerak, otomatis saknalika hakul basira. Keingsunannya zat itu yang akan bergemuruh di dalam hati. Ingsun Allah, aku Allah, aku Allah. Itu diri jenengan rasa aku mau. Jenengan sinten namanya? Wawan. Nah, aku wawan, wis tidak ada. Lah ini tidak bisa terus mendengar, hanya mendengar tok di YouTube. Oh, kok penak men ngaku Gusti Allah, jajal dhisik. Nggih, nggih. Karena kalau tidak melakukan diperjalankan suluk, mboten saged. Hanya melihat dan mendengarkan apa nang kono kok gampang men jajal sik. Maka di situ dikatakan tidak ada yang namanya riyadhah tirakat itu mudah. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Maka di situ kan yang berkalam ketika muncul keakuannya Allah di dalam hati. Bahasa kami katakan di dalam hati itu bukan diri kita yang berkalam. Diri kita telah selesai, diselesaikan sapa? Dan itu karena mengatakan aku wujud ranono manuk. Aku weruh, weruh apa? Weruh wujudku. Aku krungu marang apa? Marang aku sing berkalam. Bentuke kalam apa? Sing kalam zat itu kalimat. Lah yang bisa berkalam, yang bisa mengucapkan kalimat sapa? Zat. Nah, kalam ini kan bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Kalimat. Jadi yang mengucapkan kalimat di dalam hati itu siapa? Ya zat itu yang bisa berkalam. Maka ketika hakul yakin itu sudah menancap nang sanubari di dalam, otomatis keakuan diri kita makhluk selesai. Maka bahasa ketika kita saja sudah kiamat, ya njaba ora ono. Diri kita telah tiada, apalagi di luar diri kita selesai kabeh. Maka sanepane itu apa? Secara syariat melihat, lah kelasnya Nabi Musa saja itu tidak bisa melihat Allah, masih melihat nurnya saja sudah semaput. Itu kan kalam sanepan. Maksudnya nopo? Itulah alam kefanaan Nabi Musa di Bukit Tursina ketika sudah nancepnya Sirul Asra. Lah bahasane wong semaput, orang yang pingsan kan tidak sadar dirinya pingsan. Di luarnya apalagi? Nah itu dengan bahasa Musa, nama Musa, keakuan Musa makhluk selesai. Sing ono akune sapa? Akunya Allah itu. Maka turunnya dari Bukit Tursina, umat melihat Musa leres ahli hijab, tapi Musa tidak melihat dirinya dan Musa tidak melihat makhluk. Dirinya Musa, Nabi Musa telah selesai. Ya Allah iki sing ngrawuh. Lah itu yang disanepake seperti itu. Maka kenapa
apa senenge banyak kita, golongan kita yang terjebak di situ. Ojo ngaji hakikat, ojo ngaji makrifat, sesat. Makanya syarat untuk bisa ketemu nang Gusti Allah di dalam surat Kahfi, syarat mangkana yarju liko Allah, syarat nanti dikrosek, mangkana yarju liko arabihi, manutawi sapane wong barang siapa pingin yarju kembali liko untuk ketemu marang pangerane, marang Tuhan, Robbi liko arabi, untuk bertemu dengan Tuhan. Syaratnya nopo? Fal yakmal amalan solehan, harus mempunyai guru akhirat. Ciri guru akhirat itu pasti mengajarkan ke musyahadah, dan si guru tersebut sudah tidak ada rasa dirinya makhluk yang mampu mengajarkan. Syaratnya mana apa? Tidak ada permintaan mahar. Kapan Gusti Allah njaluk bayaran? Tidak ada. Maka disitulah yang dipraktekkan Rasulullah ketika mulang ke marang sahabat. Tidak ada riwayat sedikit pun Gusti Allah njaluk bayaran. Kok Gusti Allah? Rasulullah meminta bayaran. Maka ciri guru akhirat kang sejati, guru akhirat itu sapa? Dan wadhir wal batin. Maka bentuk mursyid yang benar-benar mursyid secara bahasa pasti sudah kehilangan kemursidan, keakuan dirinya mursyid. Contohnya apa? Wes ra ono istilah permintaan mahar. Itu sudah tidak ada. Berarti apa? Kemusyahadannya sudah benar duduk, karena yang berperan di situ sudah Allah. Itu satu. Kemudian fal ya'mal amalan solehan, guru akhirat wa dzarul batin, Allah itu akan mengajarkan kita untuk beramal soleh. Amal soleh ini apa? Sirul asra. Jangan untuk mensucikan hati, mensucikan diri dari rasa keakuan diri kita di luar diri kita makhluk yang berperan. Tapi ilaihi rajiun, ya dibalik kembalikan lagi marang dan itu yang berperan. Itulah bentuk wala tusyrik. Napa wala yusrik nanti diprosek bi ibadati rabbihi ahada. Nek pengin temu Gusti Allah, jangan pernah menyekutukan Gusti Allah. Baru bisa ketemu. Sholat nek isik merasakan diriku mampu melakukan sholat, itu kemusyrikan yang tidak kita sadari. Mengaku rasa bisa melakoni sholat. Loh, bisa sujud nek ora disujudi Gusti Allah. Mboten saged. Di mana indate? Itu yang tidak disadari. Makanya nek wis duwe guru mursyid, pasti mursyid iki sapa? Ya wadhir wal batin. Allah itu yang akan membimbing kita untuk bisa laku amal soleh, maka akan dituturis toto corone untuk uzlah, untuk melakukan kholwat atau diperjalankan secara Kanjeng Nabi bahasanya dimirotkan bahasa kita, diperjalankan kholwat untuk bisa menuju ten alam musyahadah. Karena itu alam tunggal, maka yang melihat ya diri ahad ini sendiri, yang melihat sopo melihat wujudnya, yang mendengar ya ahad ini sendiri, sang yang ahad ini mendengar kalame dewe. Maka tadi yang dikatakan Sayyidina Athaillah, la ibsoron wa mubsoron wa basoron. Roh ini yang melakukan suluk menuju Gusti Allah fana. Nama Allah dat fana. Wa mubsoron, mata rasa yang tadi mencari fana. Kosong. Ning kosongnya absorun laib soron wa mubsoron wa basoron. Jadi ten mriku ya satu itu, maka dikatakan alam musyahadah, alam keahatan, alam kelanggengan. Baru di situ bisa selamat, bisa sampai karena ada guru akhirat yang membimbing. Sopo ya huwa dzahir wal batin, sopo guru akhirat yang sejati? Gusti Allah. Maka kita akan bisa sampai ke alam musyahadah. Lah ini yang tidak, atau secara bahasanya yang masih tidak belum diketahui oleh masyarakat umum, sehingga merasakan takut untuk ngaji hakikat marifat. Padahal ini satu-satunya jalan. Jika dirimu roh pingin bali nang tempat asal, wajib ngaji hakikat. Maka bisa dawuh nang surat Al-Isra ayat 72, mangkana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa
makhluk rohaniah di dunia ini belum makrifat, belum musyahadah, belum bertemu marang aku dari Gusti Allah. Fahuwa fil akhirati a'ma, maka di dalam akhirat pun tidak akan pernah bisa ketemu denganku. Maka dikatakan di dalam syair tanpa waton, nek makrifat roh lan sukmane ora kesasar. Kalau tidak makrifat yo mabhum mukhalafah dari kalim iku. Berarti apa nek ora makrifat yo kesasar. Nah, wa huwa fil akhirati ahma wa adzullu sabila, bahkan dia akan tersesat semakin jauh. Jadi iki wajib, Pak. Jadi kita itu wajib ngaji hakikat, karena inilah as-sholatu mi'rajul mukminin. Perjalanan untuk bisa mi'raj, untuk bisa kholwat, untuk bisa uzlah, usul marang Gusti Allah. Dan ini hanya diajarkan Rasulullah ya ten hakikat. Untuk bisa sampai ke makrifat. Maka bagi dulur-dulur siapapun yang mendengarkan atau melihat video ini, amalkanlah apa yang diajarkan Rasulullah terkait tentang sirul asror. Inilah kunci yang diberikan Rasulullah, yang diajarkan Gusti Allah marang Rasulullah. Kemudian Rasulullah sendiri pun bertempuh dengan menggunakan kunci ini. Kemudian setelah Rasulullah itu sampai di Sidratul Muntaha, baru Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, lah inilah kunci yang diberikan kita. Maka Rasulullah dikengken dawuh, menyampaikan dawuh, ya Muhammad, sampaikanlah pada umatmu, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. He para umat, jika cintamu pengen diterima, jika kau pengen dijadikan kekasih seperti aku dijadikan kekasih Gusti Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni. Maka sampai kudu mengikuti ajaranku. Jangan hanya kajian syariatku saja yang kau jalani, karena Rasulullah tidak mengajarkan syariat tok, mengajarkan hukum jasad dan juga mengajarkan hukum rohaniah. Inilah hablum minanas syariat, inilah hablum minallah hakikat. Untuk bisa sampai ke makrifat, baru setelah laku diperjalankan kholwat, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima dening Gusti Allah. Itulah bahasa sang kekasih, itulah hakikat Habib, sang kekasih. Dan itu tidak melihat nasab, tidak melihat itu. Sang kekasih kekasih Gusti Allah. Nah nek wis seperti itu, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, di ngapura kabeh dosa kesalahan apapun, lebur ilang kabeh. Makanya kalau minggu matur, segede apapun kita, bahasa syarat kami katakan mau wis nglakoni dosa, kalau sudah disucikan dening Gusti Allah, lah yo sik luwih gede pengapurane Gusti Allah. Bolehlah kita merasa muhasabah, merasa sedih, merasa merasa kecewa atas wis nglakoni dosa ini, tapi kita jangan terjebak dalam muhasabah itu, harus bangkit. Piye carane bangkit? Perbaikilah dirimu. Nek cara bahasane diri kita harus diperbaiki. Loro guru nek urung ketemu guru yang bisa menuntun untuk bisa ketemu dengan Gusti Allah, jangan pernah berhenti. Maka itulah dikatakan di dalam syair tanpa waton itu kan, ojo mau ngaji syariat bloko, jangan hanya ngaji hukum jasad itu, geloneng kok keri. Kekecewaan kita itu akan muncul kapan? Nalika ajal iku Pak teko. Tapi kan sudah tidak sudah tidak bisa. Maka di dalam ayat dikatakan qala rabbirji udu Gusti, balekno aku. Secara tafsir muhakamah, balik ke aku neng donya, aku pak sembayang, aku pak sholat, saya mau zakat, saya mau iki menjalankan perintahmu, meninggalkan laranganmu. Tegese di sini apa tafsir mutasyabihat? Roh yang sudah ucul di jasad, tegese wis mati, sudah tidak bisa kembali lagi untuk ngaji hakikat marifat. Ya dia akan apa? Terhukum dengan ayat 72 Al-Isra. Salahmu wis tak tuduhke ngaji hakikat, wis tekan nang majelis ngopi, Gusti Allah nuduhke, ra mau tampani. Karena Gusti Allah kan sebelum ngai adab,
pasti kan bisa memperingatkan awake dhewe Pak. Diperingatke kok mboten gelem gulung. Bahwa fil akhirati amah, maka ketika engkau pak nuntut karo Gusti Allah ora bisa. Kowe wis tak tuduhke entah lewat YouTube nggih. Geser ora, scroll meneh, sesat iki, scroll meneh, scroll. Itu bentuk di situ kan Allah selalu bersama kita. Di luar ki nek cara besok bahasa syariat pak nuntut karo Gusti Allah dituntut balik. Kowe wis tak tuduh-tuduh entah melalui YouTube atau melalui kajian apapun, tapi dirimu mengikuti nafsumu. Akhirnya apa? Iki kajian apa ini? Kajian apa? Tadi pikirin. Itu tidak bisa, maka Gusti Allah itu sudah seadil-adilnya, sang maha adil. Tidak bisa engkau pak ditempuhke, maka dikatakan wa adulu sabila. Diri yang seperti itu belum ma'rifat, ya tersesat semakin jauh. Inilah perjalanan bikin jenengan. Siapapun dulur-dulur jamaah yang diperjalankan laku kholwat, tujuannya bukan mukasafah tapi musyahadah. Jika dimasukkan ke mukasafah, sadarlah bahwa diri kita tidak bisa apa-apa dan jangan berhenti, tinggalkan. Misal contoh dimasukkan ke alam apapun, hatinya diri kita harus sadar, tinggal, jangan terlena di alam mukasafah, pasti akan sampai ke musyahadah seperti janjinya Gusti Allah di dalam surat Al-Ankabut. Mangkana yarju liqa Allah, sapa wonge barang siapa ada rasa pengin ketemu mangkana yarju untuk bertemu marang Gusti Allah, fa inna ajalallahu la'at, maka janjiku bakal tak temoni. Berarti kitanya diproses dulu di sini. Di la ilaha illa anta untuk bisa sampai ke la ilaha illa ana. Janji Gusti Allah masa ora mungkin, Mas. Artinya masuk Gusti Allah berbohong kan boten saged. Maka disitu dikatakan fa inna ajalallahu la'at, maka sesungguhnya janjiku bakal kutepati, dirimu akan kutemui. Itulah secara bahasa kita sampai di alam musyahadah. Maka terkait tentang perjalanan laku solo, kalau nanti ada yang apa jenenge buat sedulur-sedulur nanti yang mendengar yang masih belum paham, ya disimpan dulu ilmu ini. Suatu saat Allah akan nuduh ke marang, Allah akan memberikan petunjuk marang dirimu. Ilmu ini pasti akan bermanfaat bagi diri kita, tinggal waktunya kapan, ya tinggal nunggu takdir di Gusti Allah. Maka di dalam saat ini panjenengan melihat video ini, berarti di saat itulah Allah memberikan hidayah marang diri kita melalui apa? Geraknya tangan sehingga melihat kajian niki. Ngeten saged kawula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.